Tini, kekasih Bennett Situmorang, pelaku mutilasi terhadap istrinya sendiri, Darna Sri Astuti. Polisi hanya memerlukan waktu 2 hari untuk menangkap pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi Darna Sri Astuti. Dengan dibopong petugas kejaksaan, terdakwa pembunuh sekaligus mutilasi Darna Sri Astuti. Ini ngeri sih. Botol panas itu dia masukkan lagi ke dalam bagian bawahnya si Ibu Darna. Dimasukin di situ si Ibu Darna ngejerit kesakitan, guys. Minta tolong dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Dan semoga kalian juga selalu diberikan kelancaran rezeki yang melimpah. Dan pastinya kalian selalu dijauhkan dari segala mara bahaya apapun ya. Amin. Nah teman-teman, seperti yang pernah gua katakan di video sebelumnya ya, di spesial 100.000 subscriber bakalan apa? Bakalan ada segmen baru ya. Nah, ini dia segmen terbarunya. Dan di segmen terbaru ini, gua bakalan membawakan sebuah cerita-cerita kriminal, entah itu berasal dari negeri kita tercinta ini atau enggak dari luar barat juga nih. Yaitu kisah-kisah psikopat, pembunuh berantai, serial killer paling sadis. Pokoknya bakalan gua bahas spesial buat temenin kalian semua nih, yang bakalan tayang di hari Senin sama Rabu ya. Dan di hari Kamis sama Minggunya, seperti biasa gua bakalan membawakan film-film yang menarik nih. Oke lah teman-teman, sebuah cerita yang mengawali segmen terbaru ini, yaitu sebuah kisah seorang pembunuh alias psikopat yang berasal dari Indonesia, tepatnya di daerah Jakarta sana. Dan menurut gua pribadi, cerita yang bakalan gua ceritain kali ini tuh benar-benar brutal ya, benar-benar sadis banget. Kalian wajib banget buat tonton sampai kelar sih, karena sesadis itu gitu loh. Kok bisa-bisanya ada orang ngelakuin hal kayak gitu? Kalian penasaran? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke ceritanya. Nah, jadi nih guys, pada sekitaran bulan Maret tahun 2013, beberapa pengendara mobil yang memang pada kala itu ngelewat di daerah Tol Cikampek, tiba-tiba mereka ini dikejutkan nih dengan penemuan beberapa kantong plastik. Dikarenakan penasaran, beberapa pengendara itu pun ngebuka lah kantong plastik tersebut. Dan kalian tahu, di dalam kantong plastik ini ditemukan banyak banget potongan-potongan tubuh manusia yang udah terpotong-potong, tercincang-cincang menjadi beberapa bagian. Beberapa potongan tubuh ini tuh antara lain potongan kepala, kaki, tangan, jari-jari manusia, betis yang sengaja dibuang sama si pelakunya ini di titik tempat yang berbeda-beda supaya menyulitkan pihak kepolisian. Nah guys, buat lebih detailnya lagi, di sini gue jelasin sedikit nih beberapa lokasi tersebut. Nih, lokasi yang pertama itu terletak di KM 0+200. Ditemukan di sana ada kaki kanan. Kemudian KM 1-200 ditemukan lagi ada tangan kanan. KM 2-200 ditemukan lagi tangan kiri dan juga dada bagian kiri. KM 2-600 ditemukan juga usus dan juga organ dalam yang dimasukkan di dalam plastik. KM 3-300 ditemukan juga kaki bagian kiri. Dan KM 3-800 ditemukan lagi bagian potongan kepala. Nah, beberapa pengendara yang udah ngelihat kejadian itu, langsunglah mereka melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat tentunya. Nggak pakai banyak basa-basi, pihak kepolisian pun langsung datang ke sana dan langsung melakukan olah kejadian perkara. Tapi balik lagi nih guys, karena potongan-potongan tubuh ini tuh udah dipotong sebanyak beberapa bagian ya. Para polisi di sini sama sekali nggak bisa mengidentifikasi
mayat tersebut. Alhasil, pihak kepolisian langsung ngebawa lah beberapa potongan itu ke rumah sakit terdekat buat dilakukannya autopsi lebih lanjut. Dan menurut seorang dokter forensik, jasad ini tuh merupakan seorang wanita rentan umur dari 30 sampai 40 tahun. Penyebab dari kematian wanita ini tuh karena sudah mendapatkan luka benturan yang sangat keras akibat benda tumpul. Dan yang lebih parahnya lagi nih guys, sumpah gue merinding banget. Di bagian alat kemaluan wanita tersebut ditemukan banyak banget bongkahan-bongkahan kayak sejenis piring, beling yang ditemukan di dalam bagian alat kemaluan si wanita itu. Gimana nggak sadis gitu loh ini pelaku. Akhirnya setelah beberapa hari kemudian dilakukannya autopsi ya, jasad ini pun langsunglah teridentifikasi seorang wanita bernama Darna Sri Astuti. Dia merupakan seorang perempuan berusia sekitaran 32 tahun. Nah, si Darna ini udah pernah menikah sama seorang pria bernama Beungeut Situmorang. Buat mengungkap siapa sih dalang dibalik pembunuhan ini, polisi di sana langsung menginterogasi beberapa saksi mata, termasuk beberapa pengendara mobil yang pernah melewat di daerah situ juga. Akhirnya adalah 2 orang pengendara mobil. Beberapa hari yang lalu itu mereka ngelihat ada seorang pria yang lagi membuang beberapa kantong plastik di pinggir jalan tol itu. Sebenarnya kedua pengendara mobil ini sempat nanya ke pria tersebut, "Bang, itu lagi ngebuang apa? Itu apaan isinya?" Tapi kata si pria ini, dia beralibi bahwa isi di dalam kantong kresek ini tuh cuman sampah aja. Balik lagi, 2 pengendara mobil ini tuh kayak ngerasa curiga. Kok sampah ngapain dibuang di pinggir jalan tol gitu kan? Kenapa nggak dibakar aja? Kenapa nggak kasarnya ke sungai atau gimana gitu loh? Kenapa harus di pinggir jalan tol gitu kan? Ya udahlah, akhirnya setelah kedua pengendara mobil ini ngelihat ada berita penemuan jasad di televisi ya, pas dia ini ngelihat berita ada penemuan jasad di jalan tol tersebut, mereka berdua memutuskan buat pergilah ke kantor polisi. Di situ dia langsung nyeritain, "Pak, pada hari sekian, jam sekian, saya sama teman saya pernah ngelihat nih Pak, seorang pria dengan ciri-ciri tinggi sekitaran 170, badannya agak gemuk. Dia ini lagi ngebuang beberapa kantong plastik." Dan dari hasil informasi si pengendara mobil inilah, akhirnya polisi langsung ngebuat sketsa wajah dari si pelaku tersebut. Dan setelah diidentifikasi, ternyata sketsa wajah ini tuh mirip dengan suami dari almarhum Ibu Darna sendiri. Pria tersebut bernama Beungeut Situmorang. Sedikit informasi nih guys. Beungeut Situmorang ini lahir pada sekitaran tanggal 7 Maret tahun 1977 di sebuah desa yang terletak di daerah Samosir sana. Tapi setelah dia ini udah menginjak dewasa ya, si Beungeut memutuskan buat pergi merantau ke daerah Jakarta. Ya istilahnya buat mengadu nasib lah, buat mencari pekerjaan. Sampai pada akhirnya dia di sana kerja nih, menjadi seorang tukang penjual soto. Si Beungeut pas udah di Jakarta ya, kenalanlah dia sama seorang perempuan yang bernama Rohini. Setelah berkenalan cukup lama, akhirnya si Bapak Beungeut ini pun memutuskan buat menikahi si Ibu Rohini nih. Menikahlah mereka. Dan selain menjadi seorang penjual soto ya, si Bapak Beungeut ini juga ternyata sehari-harinya itu berprofesi sebagai seorang supir angkot. Angkot 6 strip 6 jurusan Blok M sampai ke Manggisan. Beberapa teman supir angkot yang udah
mengenal dekat dengan si Bapak Benget ya. Mereka ini sering memanggil si Bapak Benget sebagai dengan nama Bapak Limpus. Tapi di sini kita panggil aja si Bapak Benget lah ya. Biar agak relate gitu loh sama ceritanya. Nah guys, hari-harinya kan si Bapak Benget ini supir angkot ya. Nah, warung soto yang berlokasi di Kampung Rambutan ini dijaga sama si Ibu Rohini sama istrinya. Dan atas pernikahannya itu, si Bapak Benget sama si Ibu Rohini kemudian dikaruniai sebanyak 2 orang anak. Masih kecil-kecil mereka anaknya. Tapi nih guys, menurut istrinya, pas pacaran, si Bapak Benget ini dikenal sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, baik, kata-katanya itu manis. Pokoknya segala kebaikannya itu dikeluarin lah. Tapi, udahnya mereka ini menikah, barulah keluar sifat aslinya. Sifat dajalnya itu baru keluar. Karena menurut si Ibu Rohini ya, si Bapak Benget ini dikenal sebagai seorang suami yang benar-benar kasar. Sering ngomong jorok. Terus yang paling parahnya lagi, si Bapak Benget ini juga sering melakukan KDRT sama si Ibu Rohini. Bahkan nggak cuman ke si Ibu Rohini doang, ke anak-anaknya pun. Si Bapak Benget ini sering melakukan hal tersebut nih guys. Istrinya yang udah nggak kuat dengan perlakuan dakjal dari si suaminya ini udah berapa kali buat minta cerai aja udah nggak kuat dia. Tapi tetap si Bapak Benget nggak mau cerai. Karena ditambah lagi selain si Bapak Benget ini sering melakukan KDRT ya, ternyata si Bapak Benget juga jarang pulang. Pokoknya si Bapak Benget ini benar-benar tipe suami yang brengsek lah ya. Udah mah KDRT, jarang pulang, jarang ngasih uang bulanan pula. Dan kalau misalkan dia ini pulang kayak tadi, kejadian kayak tadi balik lagi, nyiksa istrinya, mukulin istrinya. Si Ibu Rohini ternyata udah pernah nih melaporkan beberapa perlakuan buruk dari suaminya ini ke kantor polisi ya. Tapi sayangnya semuanya malah berujung damai. Karena si Bapak Benget memohon maaf. Dia bilang gak bakalan ngulang-ngulangin lagi lah. Kata-kata manisnya keluar lah. Yang ngebuat si Ibu Rohini memutuskan mencabut laporannya tersebut. Jadi ya udah, akhirnya mereka berdua pun damai. Gak jadilah si Bapak Benget sekarang ditahan atas perlakuan KDRT-nya ini. Padahal sayang banget ya. Tapi balik lagi, yang namanya udah sifat kayak gitu kayaknya nggak bisa dirubah deh. Bener aja, beberapa bulan kemudian si Ibu Rohini pun masih tetap nih diperlakukan kasar sama si Bapak Benget. Dan perlakuannya ini semakin hari semakin lebih brutal, lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Yang biasanya cuman marahin atau nggak mukulin doang, sekarang lebih parah. Si Rohini sering dikurung di dalam kamar mandi, sering disiram pakai air panas, brutal lah pokoknya. Dan di samping itu, ternyata di luaran sana si Bapak Benget juga berselingkuh sama seorang perempuan berusia 30 tahunan bernama Darna. Jadi selama si Benget ini melakukan KDRT di rumah, di luar sana dia malah berselingkuh sama si Ibu Darna. Ya namanya juga bangke, mau diumpetin sampai kapanpun pasti kecium ya kan baunya. Bener aja nih, perselingkuhan yang telah dilakukan sama si Bapak Benget ini pun akhirnya ketahuan sama si Ibu Rohini. Karena pada suatu hari pernah lah si Ibu Rohini ini pernah ngelihat SMS dari suaminya ini yang pernah mengirimkan SMS ke si Ibu Darna kayak sayang-sayangan gitu. Ya ngelihat suaminya kayak gitu, siapa yang gak marah ya kan? Ngamuk lah di sini si Rohini. Kamu ini mas, udah mas sering kasar sama saya. Jarang juga ngasih uang bulanan, tapi di luaran sana kamu malah main cewek. Dan hal ini pun diperkuat nih sama pengakuan dari beberapa teman supir angkotnya. Mereka mengatakan bahwa bener si Benget ini memang sering main cewek di luaran sana. Bahkan gak cuma satu, gak cuma si Darna doang, banyak banget. Ada yang kenalannya itu dari Batam, dari Padang, banyak lah. Tapi yang paling akrab, yang paling deket ya, yaitu sama si Darna tadi. Tapi nih guys,
gertakan dari si Ibu Rohini ini nggak ngebuat si Benget berubah. Malahan dia malah semakin marah, nggak terima dia. Dan kalian tahu, karena dia ini nggak terima ya, dituduh-tuduh sama si istrinya ini. Dia langsung nyeret istrinya ke dalam kamar mandi, dan di situ si Benget ini langsung nyiksa. Kasihan banget, nyiksa bagian wajahnya si Ibu Rohini sampai bagian mata kirinya itu buta. Bayangin sama kalian, nggak tahu digimanain itu bagian mata kirinya si Ibu Rohini sampai buta. Gila sih. Sampai pada akhirnya dikarenakan rumah tangga mereka udah nggak benar ya, udah toksik parah, perselingkuhan, KDRT segala macam. Akhirnya dikarenakan si Ibu Rohini nggak kuat, dia pun langsung lah meminta buat cerai aja udah. Nggak kuat dia. Bahkan dia juga meminta bantuan sama orang tuanya di kampung halamannya lah, buat membantu jalan perceraiannya tersebut. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun setuju dan memutuskan buat bercerai. Kemudian udahnya si Benget ini cerai sama si Rohini, dia langsung menikah lah sama selingkuhannya, yaitu sama si Ibu Darna. Si Darna memang dari awal nggak tahu nih sifat asli dari suaminya ini. Karena menurut dia, awal-awal pacaran itu si Benget dikenal ya baik, royal, sering ngajak jalan-jalan. Baik banget, omongannya juga manis dia guys. Nggak pernah nunjukin sifat-sifat yang red flag lah kalau bahasa sekarangnya ya. Kelihatan baik banget. Dan mereka berdua juga di situ melanjutkan usaha bisnis sotonya nih. Yang sebelumnya kan diurus sama si Ibu Rohini ya. Sekarang usaha tempat sotonya itu diurus sama si Ibu Darna. Pada sekitaran tahun 2011 sampai 2012 lah diurus itu tempat warung soto. Dan memang menurut beberapa warga di sana, soto di tempat Bapak Benget ini enak guys. Rame, selalu rame pengunjung. Katanya sih kari atau bumbu-bumbunya itu beda lah dari warung-warung soto yang lainnya. Enak banget katanya. Makanya tempat warung sotonya itu sering rame banget nih sama pengunjung. Dan karena tempat sotonya semakin hari semakin rame ya, mereka berdua langsung kewalahan nih. Akhirnya si Bapak Benget memutuskan buat merekrut salah seorang karyawan baru lah, yang buat bantu-bantu di tempat warung sotonya itu. Perempuan tersebut bernama Ibu Tini. Dan memang Ibu Tini sama si Benget ini udah lama kenalnya. Karena sebelumnya si Ibu Tini ini sering jualan jamu di depan warung soto milik si Bapak Benget. Jadi kayak sering ngeliat, ya udah kenalan, terus si Tini pun diajaklah kerja di tempat warung soto tersebut. Ya pasti udah ketebak lah ke depannya. Namanya juga habit ya kan. Perselingkuhan itu ya penyakit. Bener aja. Beberapa bulan kemudian setelah si Bapak Benget menikah sama si Darna, ternyata di belakang si Darna, tanpa sepengetahuan si Darna, si Bapak Benget ini malah selingkuh sama si Ibu Tini, pembantunya sendiri. Tapi kali ini selingkuhnya itu nggak sembunyi-sembunyi nih guys. Mereka ini dengan jelas memperlihatkan kemesraan mereka di depan Ibu Darna. Tapi balik lagi, karena si Darna udah bucin parah ya sama si Benget, dia jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, ngalah aja dia terus. Walaupun tahu kalau misalkan suaminya ini selingkuh sama si Ibu Tini, pembantunya sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, karena ngelihat istrinya biasa-biasa aja ya, si Benget nggak tanggung-tanggung, dia langsung ngajak si Tini buat tinggal bareng. Parah gak tuh? Bayangin sama kalian, selingkuhannya dibawa ke rumah si Bapak Benget buat tinggal bareng sama istri sahnya. Bener-bener gila emang si Benget ini. Tinggal bareng mereka bertiga. Ya namanya juga hati seorang perempuan ya, naluri seorang perempuan gitu kan, gak bisa dibohongi. Walaupun dia kayak ngerasa ikhlas, sabar ngelihat suaminya selingkuh di depan mata kepalanya sendiri, tapi balik lagi ya dia kayak ngerasa sakit hati lah si Ibu Darna. Sakit hati banget. Ya udahlah, akhirnya si Ibu Darna pun memutuskan buat berselingkuh juga di luaran sana. Gak mau kalah dia, nyari juga dia laki-laki di luaran sana.
Dan sampai pada akhirnya aksi perselingkuhan yang dilakukan sama si Ibu Darna ini ketahuan sama si Bapak Benget. Tapi bukannya sadar ya ini si Bapak Benget. Aturan mah dia sadar gitu kan. Istrinya ngelakuin kayak gini tuh ya karena ulah dia sendiri. Nah, di situ si Bapak Benget malah ngamuk parah. Dan kengamukannya ini ngebuat Ibu Darna meninggal dunia dengan cara yang bisa terbilang mengenaskan. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi bagaimana si Bapak Benget membunuh si Ibu Darna ya. Nah, jadi nih guys, ceritanya pada sekitaran tanggal 2 Maret tahun 2013, si Ibu Darna sama si Bapak Benget bertengkar keras nih. Dengan mempermasalahkan masalah hubungan rumah tangga mereka. Cekcok mereka di situ. Si Darna nggak terima kalau misalkan suaminya ini berselingkuh, begitupun sebaliknya. Si Bapak Benget pun nggak terima kalau misalkan si Darna selingkuh. Dan memang diketahui si Ibu Darna ini selingkuhnya sama seorang supir bus gitulah, yang dia temuin di terminal. Nggak terima dia. Si Bapak Benget ini nggak terima sama sekali. Tapi pas lagi mereka ini cekcok, si Ibu Darna membantah nih tuduhan perselingkuhannya tersebut. Karena menurut si Ibu Darna, dia sama sekali nggak selingkuh kok. Cuman kayak sering curhat-curhat doang gitu loh. Kayak kenal biasa, temen, terus dia sering curhat ke supir bus itu. Dia merasa nggak melakukan apa yang dituduh sama si Bapak Benget. Ya udahlah, akhirnya mereka di situ cekcok. Dan balik lagi karena dari dulu si Benget ini dikenal sebagai seorang yang kasar gitu kan. Pada hari itu juga si Benget langsung narik si Darna ke dalam kamar mandi, dikurung dia sampai jam 1 pagi. Bayangin sama kalian. Si Ibu Darna ini disiksa, dikurung di dalam kamar mandi dari sore sampai jam 1 pagi. Dan walaupun si Ibu Darna ini udah teriak minta tolong ke suaminya, ke si Ibu Tini, mereka berdua sama sekali nih nggak punya rasa kasihan gitu loh. Tetap aja udah ngurung si Ibu Darna di dalam kamar mandi itu. Nah, di dalam kondisi seperti itu, jam 1 malam ya, si Bapak Benget langsung narik tangan istrinya buat keluar. Di ruang tamu disiksa lagi. Si Darna dipukulin, ditendang, ditampar. Nah, karena mendapatkan perlakuan kayak gitu ya otomatis si Ibu Darna langsung nggak sadarkan diri ya kan. Pingsan dia. Dan pada saat posisi pingsan itu, si Benget dengan brutalnya, dia langsung memasukkan kepalan tangannya. Kepalan tangan laki-laki, kalian pasti tahu kan gedenya segede apa. Dia masukin lah ke bagian bawahnya. Dimasukin. Wah gila parah sih. Selain memasukkan bagian kepalan tangannya, si Bapak Benget juga memasukkan beberapa benda tumpul ke bagian itunya. Dan balik lagi, karena si Benget ini nggak puas kalau misalkan ngelihat si Darna belum sekarat atau meninggal ya, belum puas dia. Di situ dia langsung ngambil kayak sejenis botol, bekas botol bir gitulah. Terus botol itu tuh kemudian dia isi air panas yang masih mendidih. Dan otomatis botolnya langsung panas ya kan. Dan botolnya itu, aduh ya Allah, ini ngeri sih. Botol panas itu dia masukkan lagi ke dalam bagian bawahnya si Ibu Darna. Dimasukin. Di situ si Ibu Darna ngejerit kesakitan guys. Minta tolong dia. Bahkan suara teriakan minta tolongnya ini didengar langsung sama warga di sana. Tapi balik lagi karena warga di sana memang sering mendengar pertengkaran mereka ya. Jadi ya udah, warga di sana cuman ngiranya oh mungkin mereka cuman lagi kayak bertengkar biasa doang. Nggak ada apa-apa ngiranya. Oh cuman ya udah biasalah mereka mah udah kayak gitu. Sampai pada akhirnya pas paginya, karena sudah mendapatkan beberapa siksaan demi siksaan dari si Benget ya. Si Benget pas ngecek kondisi Ibu Darna, ternyata dia udah meninggal dunia guys. Pas dicek bagian denyut jantungnya,
udah nggak berdetak lagi, udah meninggal dia. Panik lah di sini. Wah, gimana ini kok tiba-tiba meninggal gitu kan? Panik di sini dia. Si Beut langsung lah nyuruh selingkuhannya yaitu si Tini buat membantu menghilangkan jejak pembunuhannya tersebut. Dan kalian tahu apa yang mereka berdua lakukan? Di sini si Beungeut langsung narik jasadnya si Ibu Darna ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu dia langsung nyuruh ke si Ibu Tini buat ngambil beberapa parang kayak golok, pisau dapur berukuran besar, sama celurit. Nah, bagian tubuhnya si Darna di situ langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Pertama-tama, di sini si Beungeut motong bagian kepalanya dulu, trek aja. Kedua, bagian kedua tangannya. Ketiga, bagian kakinya. Dan keempat, bagian panggulnya. Total ada 5 bagian lah, 5 potongan tubuh. Dan agar posisi potongan tubuh ini tuh nggak ketahuan sama polisi, si Bapak Beungeut memutuskan buat ngambil bagian jeroan, ya Allah, ngambil bagian jeroan tubuhnya si Ibu Darna kayak usus, hati dia keluarin. Dia keluarin lah itu semuanya. Udahnya potongan tubuh ini udah berceceran ya, udah terpotong menjadi beberapa bagian yang kecil. Setelah itu si Bapak Beungeut sama si Ibu Tini langsung lah ngebuang beberapa potongan tersebut. Dia masukkan ke sebanyak 6 kantong kresek. Nah di situ mereka langsung bingung nih, ini kantong kresek mau dibuang kemana ya? Akhirnya di sini si Bapak Beungeut langsung punya ide lah buat membuang beberapa kantong kresek tersebut ke pinggir jalan tol Cikampek. Ya udahlah, akhirnya di situ mereka berdua langsung berangkat dengan meminjam salah satu angkot milik salah satu teman si Bapak Beungeut. Berangkatlah mereka ke sana. Nah, pas dia lagi mau ngebuang potongan tubuh tersebut, dia nggak sengaja ketemu sama pengendara mobil yang memang kebetulan lewat situ. Ditanyalah ya kan, Bapak ngebuang apa? Itu apa isinya? Tapi di sini si Bapak Beungeut bilangnya kalau isi dari kantong kresek ini tuh cuman sampah doang. Curiga lah si kedua pengendara ini. Maka dari itu dia langsung melaporkan kejadian tersebut pada saat setelah mereka ini ngelihat berita di televisi. Nah guys, menurut polisi ya, akhirnya nggak pakai banyak basa-basi, kurang lebih 3 hari kemudian setelah kejadian pemutilasian itu, si Bapak Beungeut sama si Tini langsung dibawalah ke kantor polisi, diinterogasi lebih lanjut. Dan kita balik lagi ya ke hari H pas penemuan jasad. Pas lagi penemuan beberapa potongan tubuh ini, polisi agak heran nih, karena di sana mereka sama sekali nggak menemukan bagian pinggul sama bagian jeroannya si Ibu Darna. Ditanyalah ya kan ke si Bapak Beungeut, ini beberapa potongan tubuh yang lainnya kemana? Kamu kemanain? Kamu buang kemana? Menurut si Beungeut, dia ini udah membuang beberapa potongan tubuh yang lainnya itu ke sebuah tepi sungai yang berada di Sungai Ciliwung. Tapi pas polisi ini sama tim SAR udah ngubek-ngubek bagian pinggir sungai itu ya, udah turun mereka semua ke sana, sama sekali di sana mereka nggak menemukan sisa-sisa dari potongan tubuh Ibu Darna, sama sekali nggak ditemukan. Ditanya lagi lah, yang benar kamu ngebuang kemana ini sisanya? Kayak usus, bagian pinggul, pokoknya jero-jeroannya lah itu, nggak ditemukan guys. Sampai pada akhirnya barulah di sini banyak banget rumor-rumor yang beredar. Kemanakah sisa-sisa dari potongan tubuh tersebut? Ada yang bilang nih, beberapa warga di sana ya, jangan-jangan si Beungeut ini udah merebus beberapa potongan itu dan kemudian dia jadikan menjadi olahan soto jualannya. Karena beberapa hari setelah kejadian tersebut, si Beungeut sama si Tini ini sempat nih guys ngebagi-bagi beberapa porsi sotonya itu secara gratis kepada warga. Pernah dia setelah ngebunuh, dia langsung ngebagi-bagi tuh. Nggak tahu ada apa ya. Nah maka dari itu menurut warga, apa jangan-jangan beberapa sisa potongan tubuh yang nggak ditemukan ini
jangan-jangan udah direbus sama si bapak banget, terus kemudian dijadikan itu bahan olahan sotonya. Tapi walaupun begitu si banget menyangkal nih semua penuduhan tersebut, karena menurut si banget dia sama sekali nggak ngasih beberapa potongan tubuh itu ke warga ya, karena menurut dia beberapa jeroan tubuhnya ini dia makan sendiri guys. Aduh ya Allah. Menurut si banget, setelah aksi pemutilasian yang telah dia lakukan, dia langsung mengambil beberapa bagian jeroan dari si tubuh si Darna, yang kemudian kayak hati sama ususnya itu dia langsung buat jadi sambal goreng guys. Bayangin sama kalian. Dan sambal goreng itu dia makan sendiri sama si Tini, nggak dibagikan kepada warga, katanya sih gitu. Dan akibat perbuatannya itu, si banget pun kemudian harus menjalani proses hukum. Setelah melewati sidang yang sangat panjang, banget kemudian dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Tapi sayangnya nih guys, pada sekitaran tanggal 30 September tahun 2013, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan kasus ini tuh ternyata dinyatakan gugur karena hukum. Dikarenakan pengadilan mendapatkan surat dari Karutan Cipinang berisi keterangan bahwa banget telah meninggal dunia sebelum divonis karena sakit. Dan atas dasar surat tersebut, majelis kemudian bermusyawarah untuk menentukan nasib perjalanan proses hukum terhadap si bapak banget. Dan berdasarkan pasal 77 KUHP, majelis hakim menetapkan perkara atas nama Banget Situmorang dinyatakan gugur dari segala proses hukum atas nama Banget, dinyatakan selesai. Karena memang setelah pembacaan vonis, Banget mengalami sakit. Akibatnya, sidang vonis sempat tertunda sebanyak 2 kali. Sampai pada akhirnya meninggal dunia pada hari Senin di tanggal 30 September tahun 2013. Banget diketahui meninggal dikarenakan sakit jantung dan juga sakit di bagian paru-parunya. Nah, kalian di sini pasti bertanya-tanya, gimana proses hukum kepada si Tini? Tenang aja guys, dia tetap dihukum. Tini dinyatakan bersalah juga atas tuduhan membantunya jalan pembunuhan tersebut dan menghilangkan sidik jari. Dan atas semua perlakuannya itu, Tini dijebloskan ke dalam penjara dan dihukum selama 14 tahun lamanya. So itu deh guys, sebuah cerita di malam ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Kalian suka gak cerita yang gue ceritain hari ini? Kalau misalkan kalian suka, boleh banget ya buat tulis pendapat kalian atau enggak masukan dari kalian lah. Gimana atau alurnya dimengerti sama kalian gak sih? Dan kalau misalkan kalian suka juga, boleh banget buat minta like-nya. Jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena di kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan gue bahas. Jangan lupa, Senin dan Rabu gue bakalan membawakan sebuah cerita psikopat kayak gini ya, secara langsung di depan kamera. Sedangkan hari Kamis sama Minggunya gue ngebawain cerita-cerita psikopat yang diangkat menjadi film. Oke lah, itu dia sedikit cerita di malam ini. Terima kasih banyak. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.